Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Sepertinya kamu benar-benar akan mati. Apakah kamu ingin hidup? Pada saat ini, kesadaran Xiaoyan benar-benar kabur untuk sesaat. Dan suara yang tiba-tiba ini seperti guntur yang langsung membangunkan kesadarannya di saat tenggelam. Xiaoyan seperti bunga layu. Seluruh tubuhnya telah mengering. Hanya vitalitas terakhir yang tersisa. Tubuhnya hampir roboh seluruhnya. Dan potongan daging berserakan. Yang menjaga kesadaran Xiaoyan adalah jiwanya yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa-apa. Jiwa yang kehilangan tubuh adalah jiwa yang mati. Tetapi di tingkat keabadian dewa, selama jiwa itu abadi, maka tubuh dapat dibentuk kembali. Namun dalam kasus ini, selama seseorang benar-benar ingin melenyapkan keabadian dewa, bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan jiwanya? Memang mungkin untuk bertahan, tetapi premisnya adalah seseorang tidak memusnahkannya. Jiwa keabadian dewa tetap ada di dunia tempatnya berada. Di dalamnya, kekuatan aturan akan mempertahankan jiwa berikutnya untuk memastikan reinkarnasi. Lalu, apakah Xiaoyan benar-benar ingin mati? Tidak, tentu saja tidak. Alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini adalah menggunakan tubuhnya sendiri untuk memperburuk situasi. Dan yang lebih penting, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memecahkan situasi. Dia ingin melihat siapa yang merencanakan semua ini. Jika itu benar-benar kepala divisi penghancur, niatnya mungkin akan terungkap. Xiaoyan sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri saat ini. Bertaruh bahwa divisi pengendali kehidupan tidak ingin dia mati, dan bahkan tidak akan membiarkannya mati. Jadi dari siapa suara ini berasal? Kesadaran Xiaoyan terbangun olehnya, dan meskipun penglihatannya sedikit kabur, dia masih melihat sosok muncul di sampingnya. Sosok itu familiar bagi Xiaoyan. Itu dia lagi, Ye Beijing. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, tapi lukanya saat ini terlalu serius. Dia tidak yakin apakah yang ada di depannya itu nyata atau tidak. Su Qiantai, sudah lama tidak bertemu. Segera suara yang akrab terdengar di telinga Xiaoyan. Pada saat ini, api abadi terus menyerap banyak vitalitas di sekitarnya dan bergegas ke Xiaoyan dan memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Xiaoyan yang mendengar kata-kata Ye Beijing langsung terkejut. Tetapi kenapa Ye Beijing berkata lama tidak bertemu? Jelas kali ini, Xiaoyan memenangkan taruhannya. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, mungkinkah ketika Ye Beijing muncul sebelumnya, Su Qiantai membawa pergi Xuan Qing bahkan sebelum dia muncul? Ini kamu lagi, Ye Beijing. Apakah kamu ingin terlibat dalam masalah antara Sensi dan Taisu? Su Qiantai bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak tampak terkejut dengan kemunculan Ye Beijing dan berpikir bahwa dengan temperamen wanita gila ini, kecil kemungkinan dia mau terlibat. Ini pertama kalinya dia bertemu Ye Beijing di Sensi. Aku tidak ingin terlibat. Dunia iblis kuno akhirnya bisa bernafas lega sekarang. Aku tidak bisa mengendalikan urusan dunia lain. Aku mengenalmu. Bagaimanapun, kami telah melakukan pertukaran yang mendalam. Aku di sini hanya untuk pria ini. Ye Beijing dengan ringan mengangkat bahunya, mencibir bibirnya sambil bercanda, dan berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak pernah menghindar dari hal-hal itu, dan dia selalu menyebutkannya. Dia sebenarnya tidak malu pada dirinya sendiri. Sebaliknya, menjadi semacam kebanggaan tersendiri. Aku masih ingat dari mana klon itu berasal. Kamu belum mengetahuinya saat itu. Klonku melahirkan seorang putra untukmu, ucap Ye Beijing lagi. Kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan mendengar berita ledakan ini membuatnya merasa luar biasa. Meskipun mereka klon, mereka tetap saja jiwa sadar Ye Beijing. Tidak heran Su Qiantai sangat takut pada Ye Beijing. Wanita seperti itu sepertinya tidak memiliki batasan. Dengan mengkultivasi dirinya dengan keinginan, jadi tidak ada yang mengejutkan. Namun jalannya terlalu mengerikan. Mengandalkan keinginan sebagai metode kultivasi untuk mencapai titik ini tidak lain adalah sebuah tipuan. Dan yang jelas, Ye Beijing bukanlah seseorang yang bisa menjadi kekasihnya. Dia sangat pintar dan memilih pria terkuat. Atau bagi mereka yang sangat beruntung seperti Xiaoyan, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi lebih kuat. Saat dia berhubungan dengan Xiaoyan, Yuyan juga adalah Ye Beijing.
Dia jelas terpengaruh oleh pesona kepribadian Xiaoyan. Jadi dia masih memiliki perasaan yang berbeda padanya. Ye Beijing, jangan menyebutkan hal-hal lama itu lagi. Su Qiantai sedikit mengernyit. Bagaimanapun juga, kita punya perasaan. Kamu akan dihukum oleh Tuhan karena bersikap acuh tak acuh. Terlebih lagi, kamu bukan tandinganku sekarang. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya menghadap Su Qiantai. Segala sesuatu lembab dan sunyi, dan kemanapun hati mencapainya, itulah jalan terakhir, ucap Ye Beijing. Su Qiantai tiba-tiba mundur. Dia jelas tidak melihat serangan apapun, tetapi dia memuntahkan beberapa suap darah, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Mengapa kamu mengalami kemunduran kultivasi? Aku ingat bahwa kamu berada di alam melangkah surga tingkat ke-6. Mengapa kamu jatuh ke kondisi pikiran kaisar tingkat ke-5? Melihat Su Qiantai yang dipukul mundur oleh pukulannya sendiri, Ye Beijing menunjukkan keraguan di matanya. Dia tampak jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Ye Beijing, jangan terlalu sombong. Su Qiantai menutupi dadanya. Energi dan darahnya melonjak. Dia tidak ingin terjadi perkelahian. Meskipun dia berteriak, dia masih sedikit takut di dalam hatinya. Kesenjangan kekuatan membuat Su Qiantai hanya pamer secara verbal. Apakah aku sombong? Aku sudah sangat lembut padamu. Tapi kamulah yang pertama kali berbicara kasar kepadaku dan mengabaikan perasaan kita di masa lalu. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Beijing menggerakkan kaki teratainya, dan bel tali merah kecil di pergelangan kakinya berbunyi lembut. Setelah setiap langkah, dia muncul 100 kaki jauhnya, dan dalam 3 langkah, dia sampai ke Su Qiantai. Ye Beijing mengangkat tangannya dan mencubit leher Su Qiantai dari udara. Su Qiantai tidak bisa bergerak, seolah kekuatan di antara mereka seperti jurang alami. Kamu tidak bisa melawan. Bahkan Ye Beijing merasa sedikit aneh. Meski ada kesenjangan dalam kekuatan, tetapi dalam pertarungan sesungguhnya, Su Qiantai bukanlah master yang mudah untuk dihadapi. Kamu sudah mengatakan bahwa aku bukan lawanmu. Mengapa aku harus melawan? Lagi pula kamu tidak akan membunuhku. Su Qiantai memandang Ye Beijing dengan dingin, dan dia masih memancarkan sikap acuh tak acuh itu setelah dicekik. Jangan mengira aku tidak tahu siapa yang kamu mainkan. Dengan mata dan pakaian seperti itu, kamu bukan dia. Dan kamu tidak memiliki temperamen seperti itu. Ye Beijing memandang Su Qiantai dan berkata perlahan, lihat dia. Meskipun dia terluka, temperamennya tidak bisa dibandingkan denganmu. Ye Beijing menoleh dan menatap Xiaoyan yang tubuhnya telah dibentuk kembali dan telanjang. Matanya langsung terkunci di bagian paling tengah, dan wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah naga sungguhan. Kamu tidak bisa meniru yang mulia. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Raja Sensi, tetapi Sensi tahu bahwa dia adalah Raja Sensi. Ini perbedaan antara kamu dan dia. Mengerti? Kata-kata Ye Beijing seperti sulaman yang menusuk hati Su Qiantai. Su Qiantai tampak dingin dan tidak berkata apa-apa. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Su Qiantai berkata dengan tidak sabar. Ye Beijing menoleh dan menatapnya dengan mata indahnya. Tentu saja, untuk membalaskan dendamnya. Setelah Ye Beijing mengatakan ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencubit Su Qiantai dengan keras, menyebabkan suara klik terdengar dari lehernya. Sampah Su Qiantai, kau sungguh sia-sia. Di dalam kapal Foi Taisu, kutukan kemarahan Xuan King datang. Melihat Su Qiantai yang tidak bisa bergerak, dia jelas tidak menyangka seseorang akan benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan. Jelas, kami hampir membunuhnya. Namun pencuri tua ini, Su Qiantai, pasti melakukannya dengan sengaja. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.